Kami areanya sudah semua, Mbak. Mas Firman. Halo Mas Jadi, areanya sudah hadir semua belum? Untuk Soul Intim ini sih Mas, sisa Pangkep sama Sinjai Mas. Mas segera diinfokan ya, mau dimulai sebentar lagi. Halo Mas Junidi, areanya sudah semua belum ya? Aman Mas semua ya ada. Sudah semua, lalu sih hadir semua ya? Iya. Ya. Izin sebelum lanjut, Mas, mau nanya masalah absensi. Ya Pak. Di absensi untuk list 3LC-nya memang belum ada yang sub agen baru ya? Sudah ada semua Pak? Yang untuk sub agen baru memang belum muncul di list 3LC-nya, di absensi Pak. Jadi kita absensinya mengikut ke konsol gitu. Sudah ada Pak, LUU ada, LUY. Ada semua kok dari hari Senin selalu ada. Seninnya. Untuk yang sub agent baru absennya ada di bagian bawah ya. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Ini hari terakhir di agenda training untuk mitra PLC baru. Jadi untuk PLC yang memang belum hadir, mohon bantuannya tim distrik untuk mengarahkan agar segera join. Oke, agenda di training hari ini adalah untuk membahas terkait dashboard informasi line parcel. Kemudian di sana juga ada poin format proses dan juga sedikit terkait genesis ya, mungkin penambahan dari poin-poin yang belum disampaikan pada saat operasional. Oke, saya akan mulai terlebih dahulu untuk dashboard informasi line parcel. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengakses dashboard
informasi lion parcel di link yang sudah saya share melalui chat. Kemudian apa aja sih sebetulnya kegunaan ya atau informasi yang terdapat pada informasi lion parcel. Jadi dashboard ini bersifat internal, hanya email-email, satu email per relasi yang didaftarkan ke kami yang dapat membuka dashboard ini. Nah, tampilan dari dashboard informasi lion parcel ini seperti ini. Jadi ada menu guidance, informasi, dan juga bagian home. Nah, di guidance ini ada menu city serve. Jadi Bapak Ibu bisa melihat city-city mana saja atau kota-kota mana saja yang memang sudah di-cover oleh lion parcel. Nah, di sini juga Bapak Ibu bisa tahu tujuan mana atau destinasi mana saja yang saat ini masih close. Nah, di sini kan ada Tahuna, Namlea, dan juga Morotai. Jadi, Bapak Ibu juga nanti bisa mengedukasi customer dan juga post terkait untuk relasi ketika ada permintaan pengiriman paket ke 3 tujuan ini gitu. Jadi Bapak Ibu bisa cek apakah destinasi tersebut itu open atau tidak. Nah, kemudian di sini ada format proses. Nah, format proses ini apa sih? Kan format proses adalah jam atau LBT keberangkatan dan juga kedatangan dari masing-masing TRLC. Di sini juga ada informasi terkait hari operasional TRLC, jam delivery TRLC, kemudian apakah dia ada Sunday delivery atau tidak, kemudian cycle jam Sunday delivery-nya itu dari jam berapa sampai jam berapa. Ini untuk proses incoming. Untuk proses outgoing itu ada jam keberangkatan dari TRLC, tiba di hub TRLC, dan juga cut off. Cut off ini adalah jam maksimal konsolidator atau TRLC menerima barang-barang dari pos. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan mengirimkan, karena ini levelnya sub-agent, jadi Bapak Ibu silahkan mengirimkan format proses untuk masing-masing TRLC. Jadi yang pertama itu dari sisi outgoing, kami minta Bapak Ibu mengirimkan by Excel. Itu yang pertama adalah city code-nya, kemudian diisi sub ini diisi sub agent, kemudian jam berangkat. Jadi Bapak Ibu misalkan hubnya itu adalah ke UPG, misalkan contohnya Sumbawa Barat ke SWQ, nah itu jam berangkat dari Sumbawa Barat ke Sumbawa itu jam berapa. Jadi misalkan berangkat jam 8 sampai di Sumbawa jam 22, nah cut off moda truknya itu di jam berapa. Artinya adalah pos itu harus handover atau menyerahkan barang-barang ke relasi itu maksimal di jam berapa agar bisa masuk ke cycle ini gitu. Nah, ini harus dikirimkan ke kami karena data-data ini itu akan dimasukkan ke sistem gitu. Jadi kan kita ada yang di hari pertama kita bahas terkait reverse dashboard, yaitu ada di bagian outgoing. First mile-nya itu dihitung dari STI menuju cargo truck. Nah, ketika Bapak Ibu tidak mengisi data-data format proses ini, tidak mengisi cut-off-nya, itu akan mempengaruhi dari sisi performance Bapak Ibu. Jadi misalkan Bapak Ibu mengabaikan gitu ya, mengabaikan format proses ini sehingga tidak mengirimkan data. Ketika nanti pos-pos Bapak Ibu ataupun misalkan ada barang-barang dari corporate, marketplace dan lain-lain, kami tidak bisa memberikan informasi kepada yang lainnya jam berapa sebetulnya maksimal Bapak Ibu itu menerima barang di TRLC masing-masing. Oke, lanjut untuk proses incoming, itu nanti Bapak Ibu mengirimkan sama TRLC keterangannya apa,
Kemudian berangkat dari hub tracking. Ini berarti misalkan Sumbawa Barat dari Sumbawa menuju ke Sumbawa Barat. Jadi berangkat dari hub tracking itu maksudnya berangkat dari konsol, kemudian sampai di 3LC tujuan atau di Sumbawa Barat. Misalkan dari Sumbawa itu jam 6, kemudian sampai di Sumbawa Barat itu jam 8 pagi. Nah, kemudian Bapak Ibu juga harus mengirimkan ke kami hari operasional dari Senin sampai Minggu, kemudian jam delivery-nya itu di jam berapa, cycle delivery-nya. Karena ada yang satu cycle, jadi hanya melakukan delivery dari jam 8 sampai jam 5 sore gitu, semua kurirnya. Ada juga yang 2 cycle, jadi kurir itu akan berangkat dari jam 9, kemudian kembali lagi ke 3LC jam 12, kemudian delivery lagi jam 1 sampai jam sekian. Nah, ini juga penting untuk mengetahui apakah 3LC tersebut ada Sunday delivery atau tidak. Tapi untuk saat ini tidak ada pengecualian atau pembeda antara apakah 3LC tersebut punya Sunday delivery atau tidak, karena kami akan mengarahkan seluruh 3LC harus mengirimkan barang-barang, baik itu di Sabtu ataupun Minggu, itu harus tetap ada proses delivery. Oke, saya lanjut dulu. Kemudian di sini ada rute format proses. Nah, rute format proses itu apa sih? Jadi rute format proses ini itu adalah guidance atau seluruh proses dari origin ke destinasi itu menggunakan moda apa saja, kemudian dia untuk produk apa, dan juga via apa. Saya contohnya itu misalkan Jakarta Jambi. Nah, Bapak Ibu bisa cek untuk produk Rekpack, Jagopack, dan juga Bigpack dari Jakarta menuju Jambi itu akan menggunakan tracking. Jadi truk. Kemudian khusus untuk one pack-nya dia menggunakan fly. Nah, kenapa ini perlu Bapak Ibu ketahui ya? Meskipun Bapak Ibu kan, saya kan sub agent, ya udah saya penting handover ke konsol terkait aja. Tidak, ini Bapak Ibu juga harus tahu kenapa? Karena ketika ada customer, jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan atau menyarankan produk apa yang harus dipilih ke customer melalui ketika Bapak Ibu sudah tahu moda atau rutinnya yang dipakai. Misalkan contohnya dari Sumbawa Barat misalkan ke Jakarta, ada 2 orang customer, kan? Dia yang satu pengen barangnya itu cepat sampai. Nah, otomatis Bapak Ibu bisa mencek, oke, kalau misalkan pengen dari sisi SLA-nya itu cepat sampai, berarti Bapak Ibu bisa mengarahkan untuk menggunakan one pack, karena dia menggunakan fly dan SLA-nya itu pasti lebih cepat. Kemudian, kalau misalkan ada satu lagi customer yang dia meminta untuk kasih ongkos kirim yang lebih murah. Dia tidak masalah nih untuk SLA yang lebih lama. Jadi Bapak Ibu bisa mengarahkan ke Jagopack ataupun Bigpack kalau misalkan dari sisi volume itu juga besar seperti itu. Jadi Bapak Ibu kan pasti sudah paham ya, ada beberapa produk yang saat ini ada di line parcel, itu ada reguler Pack untuk servis reguler, Jagopack untuk servis yang ekonomis, Bigpack untuk servis yang untuk barang-barang yang besar, tonasenya besar ataupun volumenya besar dengan minimum 10 kilo, dan juga one pack ini servis one night service, jadi besok sampai gitu. Nah, saya lanjut dengan jenis dan ketentuan barang. Nah, jadi ketika ada pos ataupun misalkan customer yang datang langsung ke Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu mau mengirimkan suatu komoditi tertentu, bukan general cargo, dan Bapak Ibu bingung nih, ini bisa dikirim via line parcel atau tidak ya, gitu. Nah, Bapak Ibu bisa search saja untuk
nama komoditi tersebut gitu. Nah, di sini misalkan spare part kapal atau spare part mesin. Nah, ini bisa tidak diterima. Di sini terima dengan syarat, oke, berarti ini bisa dikirimkan melalui Lion Parcel asalkan ini ada keterangannya tanpa oli, tanpa dinamo, dan juga tidak ada magnet. Nah, kemudian di sini juga ada packing kayu dengan tulisan ya, artinya untuk pengiriman spare part kapal atau spare part mesin itu wajib menggunakan packing kayu untuk berat di atas 25 kilo. Seperti itu. Jadi ini wajib menggunakan packing kayu. Nah, contoh lagi silika gel. Ini bisa dikirim asalkan terdapat RICS dan juga konfirmasi dari Lion Parcel pusat. Ya, jadi Bapak Ibu bisa melihat nih untuk jenis-jenis komoditi yang bisa dikirim, perlu do and dance komoditi yang bisa dikirim melalui Lion Parcel. Jadi tinggal di search saja, semuanya sudah kami fasilitasi dashboard ini. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu branch office. Jadi di sini itu ada nama TLC, kemudian kontak admin, alamat lengkap, dan lain-lain. Jadi misalkan Bapak Ibu melakukan pengiriman ke Asahan, nah tapi sudah 10 hari atau sudah 12 hari, paket yang Bapak booking itu tidak maksudnya belum POD. Nah, Bapak Ibu bisa mengkontak adminnya. Selain dari Salesforce ya, misalkan di Salesforce sudah, terus tapi perlu respon cepat, jadi Bapak Ibu bisa mengkontak admin-admin terkait untuk menanyakan di mana paket tersebut. Nah, di sini juga ada DigiRoute. Jadi kan untuk saat ini memang Lion Parcel itu belum menerima pengiriman biji untuk seluruh rute ya, untuk seluruh rute. Nah, jadi Bapak Ibu bisa cek dari sini, tadi kan jenis ketentuan barang. Nah, misalkan ini masuk oksigen konsentrator, DG kelas 9. Nah, untuk yang bisa DG hanya bisa melalui darat atau kalok atau DG kelas 9. Nah, misalkan hanya untuk rute-rute DG, hanya sesuai dengan destinasi dan ketentuan DG. Nah, Bapak Ibu bisa cek di sini apakah destinasi tujuan pengiriman barang-barang DG itu bisa melakukan pengiriman DG atau tidak, seperti itu. Dan juga jangan lupa untuk setiap pengiriman DG itu wajib untuk melampirkan pre-alert. Jadi pre-alert itu lebih kepada isinya menerangkan itu komoditinya apa, beratnya berapa, volumenya berapa, STT-nya number berapa. Seperti itu saja. Oke. Lanjut ya. Nah, ini untuk di bagian informasi. Nah, di bagian informasi ini, Bapak Ibu bisa cek kecamatan-kecamatan atau TLC mana saja nih yang saat ini sedang mengalami delay delivery, embargo, atau sedang contingency plan. Nah, misalkan Bapak Ibu ada pengiriman nih, ada customer yang mau mengirimkan ke destinasi Kecamatan Tanjung Beringin, Tebing Tinggi, misalkan. Nah, Bapak Ibu bisa notice, oke, kita bisa pengiriman ke TBG dengan SLA misalkan yang tertera di resi itu 1-3 hari. Tapi ini kemungkinan akan ada keterlambatan delivery karena area tersebut itu masih mengalami banjir. Delay delivery-nya diperkirakan dari tanggal 12 sampai tanggal 15 Desember. Kemudian ini untuk rute One Pack, jadi Bapak Ibu bisa cek juga nih dari dan ke TLC Bapak Ibu, itu
bisa atau ada nggak sih produk one pack kayak gitu. Nah ini kayak gitu. Nah ini untuk dari sisi informasi. Jadi ada service delay dan juga rute one pack. Nah ini yang sedang kami kembangkan untuk ketentuan lain. Jadi ketentuan lain ini nanti isinya lebih kepada ketentuan-ketentuan yang ada di land parcel. Misalkan ketentuan big pack seperti apa, jago pack seperti apa, dan lain-lain. Oke, dari sisi dashboard informasi land parcel dan juga format proses, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Cukup ya. Oke, kalau misalkan cukup, jadi nanti Bapak Ibu silahkan mengirimkan data-data tentang format proses yang tadi saya bilang ya untuk format proses incoming dan juga format proses outgoing. Nah, mungkin saya lebih mau membahas saja nih terkait Genesis. Nah, kebetulan per 22 Desember malam tadi itu kita ada tampilan baru. Jadi nanti ketika akunnya sudah aktif Bapak Ibu di tanggal 4 Januari, Bapak Ibu sudah tidak perlu bertanya ini maksudnya apa gitu ya. Nah, jadi tampilan dashboardnya itu Bapak Ibu ini seperti ini. Nah, ini itu untuk Bapak Ibu cek nih untuk proses incoming. Jadi untuk STT yang tujuannya misalkan Sumbawa Barat, ini kan CGK ya, ke CGK itu ada 2.216 yang belum diterima oleh CGK karena dia masih kargo pesawat 1.800, kemudian kargo truk 298 dan masih transit ada 30 STT. Nah ini untuk jumlah STT yang belum selesai. Gitu kan, ini dari proses STI ke STI DES atau DEX atau HAL atau masih on proses delivery. Nah, di sini juga ini untuk incoming. Kemudian ada transit STT. Ini lebih ke konsolidator karena konsolidator kan pasti akan menerima untuk barang-barang undernya ya, under hub tersebut. Jadi ini bisa kita skip untuk sub agent. Kemudian ini untuk outgoing. Jadi Bapak Ibu nih misalkan ini produksi CGK ya. Ini produksi CGK itu ada 4.300 STT dari CGK yang belum diterima ke destinasi karena dia masih booking atau dia masih di proses pick up dan juga dia masih STT subcon gitu. Nah, kalau ini tuh STT yang belum selesai, dia sudah sampai di CGK. Ini untuk barang-barang yang masih istilahnya belum diserah terimakan ya ke CGK. Kalau ini belum selesai, jadi belum kargo truk. Itu belum drop off belum selesai proses outgoing-nya. Nah, ini ada STI, ada yang masih di bagging, shortland, kargo masih ada proses pembuatan kargo pesawat, ini yang belum di truk, dan lain-lain. Nah, ini juga sama. Jadi ini kalau ini untuk seluruh STT, ini lebih detailnya untuk proses outgoing. Jadi di reverse, Bapak Ibu harus mengingat-ingat lagi di reverse. Itu kan ada cycle 1 dan cycle 2. Jadi yang untuk yang STI ini kan kurang dari jam 18 dan juga lebih dari jam 6 sore. Nah, ini kurang dari jam 18, lebih dari jam 18. Di Bapak Ibu bisa cek nih berapa STT yang perlu Bapak Ibu kargo truk. Nah, nanti di sini. Nah, terus juga tadi berhubungan dengan cut off, itu kan misalkan Bapak Ibu cut off-nya itu di jam 5 sore. Pas Bapak Ibu cek di jam 5 sore ternyata masih ada nih barang-barang yang belum, pos yang belum mengirim STT-nya. Nah, Bapak Ibu bisa langsung cek di sini chat pos tersebut untuk kapan nih dia bisa mengirimkan barang-barang tersebut nih. Di sini kan ada backlog 2-7 hari. Artinya si pos tersebut itu belum mengirimkan
paket-paket dari pos tersebut sebanyak 28 STT. So, jadi Bapak Ibu juga bisa melakukan monitoring untuk STT-STT yang ada untuk pos-pos yang under Bapak Ibu. Lanjut untuk incoming, itu juga sama Bapak Ibu. Jadi setiap barang-barang yang sudah STIDes di Bapak Ibu, nah Bapak Ibu bisa cek nih berapa dari total STT ini, berapa yang sudah di DEL dan berapa yang perlu di POD gitu. Jadi tiap harinya ini dashboard ini itu diperbarui setiap 10 menit sekali Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mungkin yang selaku owner itu bisa ini ya, bisa melakukan monitoring apakah seluruh proses itu sudah selesai semua atau masih hanging dan lain-lain gitu. Jadi ini juga bisa di download, jadi tinggal klik ini download XLX. Ini juga jadi bisa di download. Kemudian ini untuk COD. Ini juga dashboard COD. Jadi untuk barang-barang ini ada 6 STT yang COD. Ini sudah berhasil, ini yang belum disetor, ini yang sudah disetor. Di sini juga berapa banyak COD reject-nya dan lain-lain. Itu. Jadi bisa di-download juga. Oke, ini menu tarif. Jadi Bapak Ibu bisa cek tarif dari alamat origin menuju alamat destinasi itu kira-kira tarifnya berapa untuk masing-masing produk. Terus ini untuk proses tracking, Bapak Ibu seperti biasa ya, harusnya karena bagian besar dari pos, jadi Bapak Ibu bisa langsung cek tracking STT ataupun tracking kargo. Gitu. Ini menu on process STT, kemudian ini lebih kepada yang masih harus diproses, entah itu STI ataupun dan lain-lain. Nah, ini yang dijelaskan di hari kedua terkait proses relasi, update STI, kemudian ini update kargo, untuk booking kargo, STI-des, ini untuk shortland, update shortland, handover, ini untuk area-area terusan, menuju Ninja ataupun JNE ataupun apa namanya vendor-vendor lain, nanti jadi bisa update handover di sini gitu ke mana vendor internal ya, kalau misalkan posnya itu belum ada ataupun itu bukan vendor eksternal JNE atau Ninja, Bapak Ibu bisa pilih vendor internal. Ini wajib karena yang dijelaskan di reports juga untuk area terusan itu ada performance-nya sendiri untuk incoming, jadi dari STID sampai ke update handover. Ini untuk delivery manifest. Jadi ini untuk delivery dan POD sebenarnya untuk case-case yang kemarin dibahas saat Salesforce Bapak Ibu. Untuk STT yang memang misalkan ada drivernya yang sudah resign tapi barangnya belum terkirim, jadi dia tidak bisa update delivery dari dari apps tersebut. Jadi Bapak Ibu bisa update DEL secara manual di sini ataupun update POD. Nah, ini untuk custom status. Jadi untuk STT yang menurut Bapak Ibu itu dia tuh udah misroute atau perlu di RTS, balikin, misbooking, dan lain-lain. Nah, nanti ini bisa diupdate di custom status. Gitu. Ini tidak. Oke. Gitu. Kalau misalkan dari sisi Genesis,
Ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Bapak Ibu yang masih bingung bisa ditanyakan kembali. Oke, sepertinya tidak ada yang ditanyakan ya Bapak Ibu, jadi penjelasannya mungkin cukup dimengerti. Nah, nanti dari Mas Wahyu, boleh share Mas untuk link upload summary dari training hari ini? Nah, Bapak Ibu, seperti yang saya bilang ya di awal, jadi para peserta training dari masing-masing TLC wajib mengirimkan ke kami untuk dokumen summary trainingnya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal klik untuk melalui link ini, nanti tinggal dicek emailnya apa, kemudian statusnya, namanya siapa, TLC, jadi bisa di search. Nah, untuk TLC baru ini di bawah ya Bapak Ibu, LUY, LTG, PSM, Lahat, dan lain-lain. Kemudian jabatannya apa, owner, kemudian nomor WhatsApp, area distriknya mana, boleh diklik dan tinggal di-upload. Jadi Bapak Ibu tinggal mengupload seperti ini. Nah, itu nanti tinggal kirim. Jadi nanti kami akan cek masing-masing dari peserta yang mengisikan absensi, apakah sudah mengirimkan summary dari training tersebut atau tidak. Kemudian nanti di hari Senin, kami akan mengundang Bapak Ibu untuk hadir di meeting direction dengan Pak Victor Aris Subekti selaku Chief of Network and Compliance di jam 10 pagi. Nanti undangannya kami share. Untuk di meeting tersebut, harap untuk datang owner dari TLC itu wajib hadir. Mungkin di sini kalau ada tim distrik mohon dibantu untuk nanti ketika kami share itu diingatkan kembali untuk owner wajib hadir dan juga wajib menyalakan kamera atau on cam gitu. Nanti di sana akan ada beberapa arahan dari Pak Victor untuk 23 TLC baru. Jadi saya informasikan di awal bahwa nanti di Senin jam 10 kami akan mengadakan meeting dengan Pak Victor untuk memberikan direction ke Bapak Ibu. Jadi owner dari masing-masing TLC itu wajib hadir. Seperti itu. Oke, karena semua materi hari ini sudah disampaikan semua terkait genesis dan juga dashboard informasi lain parcel. Kemudian juga summary-nya juga sudah di-share oleh Mas Wahyu, di mana bisa mengisi. Link absen juga jangan lupa diisi. Mungkin untuk training di hari ini kami cukupkan sekian. Bapak Ibu, terima kasih